Halo, ketemu lagi kita di Ngaji Sejarah. Yang kali ini saya akan bahas tentang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September yang sering kemudian ditambahkan di belakangnya PKI atau G30S garis miring PKI. Bahasan tentang ini tentu sudah banyak banget ya, tapi tetap aja menarik untuk dibahas karena sampai saat ini trauma atas kehadiran PKI atau trauma atas kejadian pada waktu itu masih terus saja terjadi. Cuma di video ini saya nggak akan membahas secara detail peristiwa itu, tapi lebih kepada diskusi aja soal peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 itu ya. Dan apa yang saya sampaikan di video ini tentu berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, karena kayaknya nggak mungkin juga saya meneliti peristiwa yang puzzle-puzzlenya itu udah berserakan di mana-mana dan nggak jelas juga mana puzzle yang asli, mana yang palsu. Dan saya sebagai orang sejarah mungkin ya sekedar menyampaikan pendapat sependek apa yang saya baca dari berbagai literatur. Dan mungkin perlu ditekankan lagi sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa dalang dari peristiwa itu, khususnya siapa yang memberikan perintah pembunuhan terhadap 7 jenderal angkatan darat yang kita kenal sebagai pahlawan revolusi itu. Karena nggak ada yang tahu, maka muncullah beberapa hipotesis, setidaknya ada 8 hipotesis lah tentang peristiwa itu. Pertama, dalangnya adalah PKI. Ini yang sampai sekarang dianut secara resmi oleh pemerintah kita, dan saya kira sebagian besar orang Indonesia termasuk para akademisi setuju dengan pendapat ini, meskipun nggak semua ya. Kemudian kedua adalah Inggris melalui agen rahasianya si Norma Redway yang berkolaborasi dengan Ali Murtopo, salah satu legenda intelijen kita. Kemudian 3 itu adalah hipotesis yang mengatakan bahwa dalang dari peristiwa itu adalah Cina yang memanfaatkan PKI karena ada semacam dukungan ya dari Cina untuk menghabisi jenderal-jenderal anti PKI dan dukungan terhadap angkatan kelima atau pembentukan angkatan kelima terdiri dari buruh dan tani. Kemudian hipotesis keempat itu adalah konflik internal dari angkatan darat karena hampir semua pelaku baik eksekutor maupun yang dieksekusi itu adalah prajurit dari angkatan darat. Hipotesis kelima itu adalah dalangnya adalah Bung Karno. Karena ada perintah kepada pasukan Cakrabirawa untuk menghadapi para jenderal angkatan darat. Kemudian yang keenam itu adalah hipotesis yang mengatakan bahwa dalangnya itu adalah CIA yang menggunakan Soeharto sebagai wayangnya untuk kepentingan menjatuhkan Soekarno gitu. Kemudian yang ketujuh ada hipotesis bahwa dalang dari semua ini adalah Pak Harto. Karena Pak Harto lah salah satu perwira penting di angkatan darat yang tidak dijadikan sasaran penculikan pada waktu itu. Kemudian 8 itu nggak ada dalangnya atau chaos saja. Ya udah, itu adalah bagian dari kekacauan politik ketika itu. Dan sudah banyak penjelasan tentang hipotesis-hipotesis itu ya. Silahkan dicari-cari sendiri, baik di video maupun di buku. Dari berbagai macam hipotesis dan analisis, saya cenderung sepakat dengan analisis dari Pak Salim Said ya, atau Prof. Salim Said, yang bisa kalian tonton di berbagai channel YouTube, di ILC pernah, kemudian di channelnya Pak Refli Harun juga ada, banyak lah. Yang intinya bahwa peristiwa G30S ini diawali dari isu soal adanya Dewan Revolusi dari Angkatan Darat. Dewan Jenderal dari Angkatan Darat yang berusaha mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno. Isu ini terus-menerus disuarakan oleh PKI ya, yang kemudian dibantah oleh Angkatan Darat bahwa nggak ada Dewan Jenderal itu. Bung Karno pun akhirnya dengar juga soal isu Dewan Jenderal ini. Nah dari sinilah kemudian Bung Karno itu memberikan perintah untuk menghadapkan, sekali lagi menghadapkan, bukan untuk mengeksekusi, menghadapkan kepada Bung Karno para perwira yang dituduh Dewan Jenderal itu tadi. Entah apa maksudnya, untuk dimintai klarifikasi atau untuk apa, tapi kalau menurut Pak Salim Said itu adalah untuk pendaulatan atau untuk pelantikan
ya nggak tahu juga mau dilantik jadi apa, mungkin jadi menteri ini, menteri itu, atau juga pejabat di sini, atau duta besar di mana. Itu kalau analisis dari Pak Salim Said. Dan hampir semua pejabat pemerintah tahu soal ini, termasuk Pak Harto, tahu bahwa jenderal-jenderal yang dituduh Dewan Jenderal itu akan dihadapkan kepada Bung Karno. Cuma pertanyaannya, apa yang mereka tahu gitu kan? Apa yang diketahui Pak Harto soal pemanggilan itu? Ya nggak ada yang tahu juga. Ada yang cuma sekedar mendengar informasi sepotong-sepotong. Jadi persisnya seperti apa itu tidak ada yang tahu kecuali Bung Karno sendiri perintahnya bagaimana. Karena informasinya juga masih simpang siur. Dan ini juga dibenarkan oleh Pak Kiflan Zain bahwa Bung Karno yang memerintahkan pasukan Cakrabiwirawa untuk meminta para jenderal tadi itu untuk menghadap. Ya bagaimanapun saya harus percaya dengan keterangan Pak Kiflan Zain soal ini karena ya beliau adalah pelaku sejarah. Meskipun banyak orang menganggap beliau terlalu komunistofobi karena terlalu khawatir akan kebangkitan PKI, yang kalau kita cermati sebetulnya amat sangat sulit sekali. Udah amat sangat lagi kan. Cuma untuk informasi yang satu ini ya kita harus percaya karena beliau adalah pelaku sejarah dari peristiwa itu. Cuma yang jadi pertanyaan kan kemudian penjemputan para jenderal itu kenapa dilakukan dini hari, kayak nggak ada waktu lain aja, kayak besok paginya itu nggak bisa aja gitu kan, sampai kemudian terjadilah eksekusi terhadap para jenderal yang selanjutnya dimasukkan ke sumur di kawasan Lubang Buaya. Jadi Lubang Buaya ini nama daerah ya, banyak yang masih terjebak dengan istilah Lubang Buaya, dikiranya Lubang Buaya itu lubangnya buaya, enggak, itu adalah bekas sumur ya atau sumur tua di daerah yang namanya Lubang Buaya. Kemudian pertanyaan dari peristiwa itu adalah siapa yang memerintahkan untuk mengeksekusi para jenderal yang diisukan sebagai bagian dari Dewan Jenderal itu. Sampai saat ini jawabannya adalah nggak tahu dan nggak ada yang tahu juga. Banyak dugaan ya termasuk saya secara pribadi yang memerintahkan itu adalah elit dari PKI. Ya entah Aidit, entah Syam Kamaruzzaman atau siapa, tetapi dari pihak PKI. Kenapa seperti itu? Karena kalau dilihat secara umum ya, memang gerakan ini seperti sudah direncanakan. Cuma perencanaannya itu kalau kita lihat enggak mateng. Misalnya mempersenjatai anggota PKI yang disiapkan untuk angkatan kelima. Kemudian pola gerakan yang menurunkan pangkat tentara 2 tingkat dan menaikkan pangkat pimpinan gerakan itu 1 tingkat. Kemudian pimpinan gerakan yang punya riwayat sebagai orang-orang yang dekat dengan komunis. Bahkan beberapa tokoh gerakan adalah mantan pelaku pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Itu semuanya mengarah pada pola-pola revolusi komunis. Begitu juga dengan media PKI setelah peristiwa G30S di Koran Harian Rakyat, itu kan cenderung melegitimasi peristiwa penculikan para jenderal itu. Tapi yang patut kita perhatikan, PKI yang dimaksud di sini itu sepertinya masih dalam level elit saja ya. Ya lingkarannya Aidit lah. Artinya masa PKI di tingkat bawah sepertinya banyak yang tidak tahu menahu soal rencana ini. Dan itu yang saya sendiri juga bertanya-tanya, kok bisa-bisanya rencana mentah itu dilakukan gitu. Kok mereka nggak belajar dari pemberontakan tahun 1926 yang kurang persiapan. Meskipun waktu itu yang dilawan pemerintah kolonial ya. Kok mereka juga nggak belajar dari peristiwa Madiun tahun 1948 yang persiapannya juga masih mentah. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat peristiwa G30S ini lebih mentah dari peristiwa Madiun 1948. Kok ya diulangi lagi gitu. Apa karena adanya isu Bung Karno sakit dan kemungkinan akan meninggal, kemudian rencana kudeta itu dipercepat atau bagaimana ya masih tanda tanya juga sampai hari ini. Karena kalau dilihat dari sisi kekuatan ya, PKI ini kan masih belum siap untuk melakukan revolusi. Angkatan kelima sudah mulai terbentuk iya, tapi kan belum resmi. Yang dipersenjatai juga baru sebagian kecil dari masa PKI di sekitar Jakarta. Artinya masa PKI yang dipersenjatai itu masih terlalu sedikit dibandingkan jumlah tentara yang akan mereka lawan, termasuk juga masa non komunis yang akan mereka lawan. Kemudian dari sisi rakyat, kalau terjadi konflik horizontal, masa anti komunis juga
lebih banyak dari yang pro komunis, maka apa yang jadi pertimbangan untuk melakukan gerakan itu? Maka nggak heran kalau kudeta itu gagal total ya. Bahkan masa PKI nggak bisa apa-apa ketika Pak Harto memutuskan untuk membubarkan PKI dan tanda kutip membersihkan PKI dengan mengeksekusi puluhan ribu masa PKI itu. Nggak ada perlawanan kan dari PKI ketika pembersihan itu. Karena banyak dari mereka ya nggak tahu apa-apa soal kudeta ini. Kemudian dan peristiwa pembersihan itu kan yang hari ini dituntut supaya negara bertanggung jawab atas tewasnya puluhan ribu orang yang banyak dari mereka nggak tahu apa-apa soal peristiwa G30S itu. Dan singkat kata kita harus menerima bahwa itu adalah bagian dari sejarah kelam kita. Kalau kata Pak Joko Pekik sing uwis ya uwis gitu. Yang sudah ya sudah nggak usah kita ungkit-ungkit lagi, kita terima sebagai bagian dari sejarah, kita belajar dari situ supaya peristiwa ini tidak terulang lagi. Dan rekonsiliasi itu memang harus dilakukan dan itu sudah terjadi kan sebetulnya ya, dengan menghapuskan tanda OT dan ET di KTP. Jadi OT itu singkatan dari organisasi terlarang dan ET itu singkatan dari ekstapol atau tahanan politik. Itu ditulis di KTP orang-orang yang dianggap terlibat atau pernah menjadi anggota PKI atau juga simpatisan PKI. Itu pada masa Orde Baru kan ditulis OT dan ET itu di KTP-nya. Dan itu terus diusahakan supaya kita kembali bersama sebagai sebuah bangsa. Salah satu yang paling getol mengusahakan rekonsiliasi ini adalah Gubernur Lemhanas kita, Pak Agus Widjoyo, sebagai putra salah satu jenderal yang tewas pada peristiwa 65 ya, Pak Sutoyo Siswomiharjo. Cuma banyak yang salah paham atau terprovokasi informasi yang setengah-setengah gitu. Dan malah Pak Agus Widjoyo ini dituduh sebagai jenderal PKI itu kan tuduhan ngawur itu. Nah sekarang negara juga sudah tidak lagi mempermasalahkan latar belakang seseorang, anak cucu mantan anggota PKI sekarang juga sudah bisa bekerja di mana saja. Mau jadi anggota TNI, Polri, Bupati, Gubernur, anggota Dewan, bahkan jadi presiden itu juga sudah tidak ada masalah lagi. Dan ideologi komunis hari ini juga sudah nggak laku lagi. Jadi istilah waspadai kebangkitan PKI itu menurut banyak orang termasuk saya secara pribadi itu cuma kampanye politik aja. Karena kalau dilihat dari segala aspek itu kecil lah kemungkinan ideologi komunis ini tumbuh lagi, apalagi di Indonesia gitu kan. Dan kalau ada orang yang berideologi komunis hari ini menurut saya cuma bagian dari rekreasi intelektual aja. Yang ketika udah nikah, udah punya anak, udah bermasyarakat gitu kan, ideologi itu akan runtuh dengan sendirinya karena udah nggak realistis lah. Ini bukan bermaksud membela komunis ya, saya sendiri juga nggak mau Indonesia jadi negara komunis. Ya kali siapa yang mau jadi rakyat negara otoriter begitu. Cuma ya kita berpikir secara rasional lah dan nggak perlu khawatir berlebihan terhadap komunisme ini, biasa-biasa aja. Oke, mungkin cukup seperti itu diskusi kita tentang G30S ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.